Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Hipotesis statistika, suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter, karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Alur dalam pengujian hipotesis berawal dari data kuantitatif, lalu hipotesis, lalu pengujian, lalu DECISION rule, lalu keputusan, dan yang terakhir kesimpulan. Dalam statistika, dikenal dua macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol, berupa suatu pernyataan tidak adanya perbedaan karakteristik parameter populasi, selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Dan yang kedua, hipotesis alternatif, berupa suatu pernyataan yang bertentangan dengan H0. Contoh pengujian hipotesis. Suatu obat baru lebih baik dari obat yang selama ini digunakan jika persentase orang yang sembuh setelah meminum obat baru ini lebih dari 60%. Dalam permasalahan ini, maka dapat dibentuk hipotesis statistik. H0 itu P sama dengan 0,6. Obat baru tidak lebih baik, H1 itu P lebih dari 0,6. Obat baru lebih baik. Terdapat dua tipe hipotesis. Yang pertama, hipotesis satu arah atau hipotesis satu sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda lebih dari atau kurang dari. Hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan satu arah, misalnya apakah meningkat, apakah terjadi penurunan, dan sebagainya. Yang kedua, hipotesis dua arah atau hipotesis dua sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda tidak sama dengan, misalkan H0, mu sama dengan 20, lawan H1, mu tidak sama dengan 20. Ini berarti hipotesis alternatifnya memiliki dua definisi, H1, mu lebih dari 20 dan, atau H1, mu kurang dari 20. Hal ini dikarenakan si peneliti menginginkan suatu perbedaan, yaitu apakah berbeda atau tidak, entah berbeda itu meningkat atau menurun. Langkah pengujian hipotesis, yang pertama menentukan hipotesis. Misal, H0, mu sama dengan C, lawan H1, mu tidak sama dengan C, uji dua sisi. Atau, H0, mu sama dengan C, lawan H1, mu lebih dari C, uji satu sisi. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi alfa. Biasanya kalau tidak diketahui, maka hal yang biasa digunakan adalah tingkat kesalahan alfa sebesar 5%. Yang ketiga, statistik uji. Yang keempat, daerah kritik, H0 diterima bila dan H0 ditolak bila. Yang kelima, keputusan, H0 diterima atau ditolak. Dan yang terakhir, kesimpulan. Di sini ada kurva pengujian hipotesis satu populasi, pengujian untuk ragam diketahui. Di sini ada kurva pengujian hipotesis satu populasi, pengujian untuk hipotesis satu sisi. Ini ada rumus tentang pengujian mu untuk ragam tidak diketahui. Statistik uji T, rumus tentang pengujian mu untuk ragam tidak diketahui. Dibandingkan dengan T alpha per 2, dua sisi, dan T alpha, satu sisi, dengan dB sama dengan N1. Metode daerah penerimaan maupun penolakan H0 sama dengan di atas. Hipotesisnya, H0, P sama dengan C lawan H1, P lebih dari C, satu sisi, statistik uji Z. Rumus tentang pengujian untuk proporsi. Metode daerah penerimaan maupun penolakan H0 sama dengan pengujian hipotesis nilai tengah untuk ragam diketahui. Hipotesisnya, H0, sigma kuadrat sama dengan C lawan H1,
sigma kuadrat tidak sama dengan C, 2 sisi. Statistik uji, C kuadrat rumusnya seperti pada gambar. Dibandingkan dengan C kuadrat alfa per 2, 2 sisi, dan C kuadrat alfa, 1 sisi, dengan dB sama dengan N1. Untuk hipotesis 2 sisi H0, sigma kuadrat sama dengan C lawan H1, sigma kuadrat tidak sama dengan C. Daerah penolakan H0 C kuadrat kurang dari C kuadrat 1 min alfa per 2 dan C kuadrat lebih dari C kuadrat alfa per 2. Untuk hipotesis 1 sisi H0, sigma kuadrat sama dengan C lawan H1, sigma kuadrat kurang dari C, daerah penolakan H0, sigma kuadrat kurang dari sigma kuadrat 1 min alfa. Untuk hipotesis 1 sisi H0, sigma kuadrat sama dengan C lawan H1, sigma kuadrat lebih dari C, daerah penolakan H0, C kuadrat lebih dari C kuadrat A. Pengujian hipotesis 2 populasi. Misalkan kita tertarik untuk membandingkan efisiensi dua mesin A dan mesin B, mana yang lebih baik? Atau kita tertarik untuk membandingkan potensi tanaman pada varietas A dan varietas B, apakah terdapat perbedaan hasil panen varietas A dan B? Maka hipotesis yang akan diuji adalah H0, mu A sama dengan mu B, tidak terdapat perbedaan pada kedua varietas tersebut. H1, mu A tidak sama dengan mu B, terdapat perbedaan pada kedua varietas tersebut. Atau kita ingin menguji apakah varietas A lebih baik daripada varietas B, maka hipotesisnya H0, mu A sama dengan mu B versus H1, mu A kurang dari mu B. Pengujian 2 mu untuk ragam populasi diketahui. Statistik uji yang digunakan, rumusnya seperti pada gambar. Decision rule, kaidah keputusannya, sama dengan sebelumnya. Pengujian 2 mu untuk ragam pop tidak diketahui. Sama seperti uji satu populasi, jika ragam tidak diketahui, statistik uji yang digunakan adalah statistik T. Bila ragam populasi untuk kedua populasi tersebut tidak diketahui, kita harus menyelidiki contoh A dari populasi A dan contoh B dari populasi B. Apakah populasi tersebut berpasangan atau tidak? 1. Jika contoh A yang diambil bebas terhadap contoh B, artinya kita mengambil secara acak contoh A berukuran N dan kita juga mengambil contoh B secara acak berukuran NB. Jenis pengujian ini dinamakan uji T tidak berpasangan. 2. Jika pada setiap pengukuran contoh A dan B diambil secara berpasangan. Dengan demikian, ukuran untuk contoh A dan B adalah sama, yaitu katakanlah N. Jenis pengujian ini dinamakan uji T berpasangan. Uji T tidak berpasangan. Terdapat permasalahan dalam uji T tidak berpasangan, yaitu apakah dua populasi tersebut berasal dari ragam yang sama atau tidak. Untuk itu kita harus mengujinya apakah sigma kuadrat A sama dengan sigma kuadrat B atau tidak. Hipotesis untuk menguji hal itu adalah sebagai berikut. H0, sigma kuadrat A sama dengan sigma kuadrat B, artinya kedua populasi berasal dari ragam yang sama. H1, sigma kuadrat A sigma kuadrat B, artinya kedua populasi berasal dari ragam yang sama. Statistik uji yang digunakan adalah statistik FF sama dengan S kuadrat 1 dibagi S kuadrat 2. Di mana S kuadrat 1 adalah ragam terbesar dari dua populasi tersebut, apakah S kuadrat A atau S kuadrat B, dan S kuadrat 2 adalah ragam terkecil di antara keduanya. Uji T berpasangan. Dua sampel yang diamati secara berpasangan, artinya dalam setiap pengukuran yang diukur adalah pasangan A, B. Karena pengamatannya secara berpasangan, maka dalam setiap pengamatan XA dan XB tidak lagi bebas sesamanya meski bebas antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Sebagai contoh, XA dan XB masing-masing kadar auksin ruas pertama dan kedua dari pucuk burung tanaman teh, atau XA dan XB berturut-turut kadar vitamin C bagian ujung dan pangkal dari sebuah buah mangga. Pengujian dua proporsi. Misalkan pada dua populasi, populasi A berukuran N dengan karakteristik X sebanyak X,
dan populasi B yang berukuran M dengan karakteristik X sebanyak MX. Dari contoh berukuran N dan M yang diambil secara acak dari populasi pertama dan kedua berturut-turut ternyata dengan karakteristik X sebanyak ENGS dan MX. Jadi kesimpulannya, pengujian hipotesis merupakan metode statistik untuk menentukan apakah suatu dugaan terhadap parameter populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Proses ini melibatkan perumusan hipotesis 0, H, dan hipotesis alternatif, H, penentuan tingkat signifikansi, pemilihan statistik uji, hingga pengambilan keputusan. Hasil akhirnya memberikan dasar objektif dalam menarik kesimpulan, baik untuk satu populasi maupun dua populasi, sehingga membantu pengambilan keputusan secara ilmiah dan terukur.